Secara umum, integral dapat dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu fungsi fx dinyatakan oleh integral fx dx sama dengan fx plus c, dengan c adalah konstanta. Rumus-rumus dasar integral untuk fx sama dengan a konstan, maka integral a dx sama dengan ax plus c. Contohnya, integral 2 dx sama dengan 2x plus c, integral 12 dx sama dengan 12x plus c. Karena integral adalah antiturunan atau kebalikan dari turunan, maka dapat disimpulkan bahwa 2 itu adalah turunan dari 2x dan 12 adalah turunan dari 12x. Untuk fx sama dengan ax pangkat n dengan n tidak sama dengan min 1, maka ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 tambah c. Contohnya integral 2x pangkat 4 dx. A di sini yaitu 2, N yaitu pangkatnya 4, maka A dimasukkan 2 per N tambah 1, 4 tambah 1 dikali X pangkat 4 tambah 1 plus C. Untuk fx, ax plus b pangkat n tidak sama dengan min 1, maka integral ax plus b pangkat n dx sama dengan 1 per a kali n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, contohnya integral 2x min 1 pangkat 4 dx. Masukkan ke dalam rumus, a nya itu diganti 2. Kenapa 2? Karena konstanta x itu 2. Lalu dikali 4 tambah 1 karena n itu pangkatnya yaitu 4. Lalu 1 per 2 dikali 4 tambah 1 dikalikan dengan x. X nya itu adalah angka yang ada di dalam kurung di soal. Lalu dipangkatkan n plus 1 atau 4 tambah 1 plus c. Untuk fx sama dengan 1 per x, maka integral 1 per x dx sama dengan ln nilai mutlak x plus c. Salah satu contohnya adalah integral akar x dx. Akar x diubah menjadi x pangkat setengah dx dahulu. Lalu masukkan ke dalam rumus seperti tadi. Pangkat dari x yaitu setengah ditambah 1 dikalikan dengan x dipangkatkan yang sama dengan pembagi 1 yaitu setengah tambah 1 ditambah c. Lalu dilanjutkan sampai hasil. Sifat-sifat integral yang pertama, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx dengan k itu konstan. Contohnya 3x pangkat 4 dx sama dengan 3 integral x pangkat 4 dx. Karena 3 itu konstanta, maka 3 itu menjadi di depan integral. Angka yang berada di belakang integral dihitung dengan rumus yang sudah ada di depan tadi. Setelah ketemu hasilnya, tinggal dikalikan 3 karena 3 adalah konstanta yang berada di depan integral. Yang kedua, integral fx plus minus gx dx, maka menjadi dipecah integral fx dx plus minus integral gx dx. Contohnya integral 4x kuadrat plus 3x min 2 dx dipisah-pisah jadi integral 4x kuadrat dx plus integral 3x dx min integral 2 dx. Lalu dicari hasilnya menggunakan rumus yang sudah ada di depan tadi. Nah, untuk integral tentu tentunya lebih sederhana. Jadi integral tentu tidak ada plus c karena sudah ada batasannya yaitu b sampai a. Langsung saja ke contoh dari min 1 sampai 2 integral 3x pangkat 5 dx. Nah, 3x pangkat 5 dicari menggunakan rumus integral biasa menjadi 3 per 6 x pangkat 6 dengan batasannya min 1 sampai 2. Lalu jika sudah sampai hasil, maka harus dihitung fb min fa. Dari mana kita bisa tahu b dan a? B itu adalah angka yang paling besar dan a itu angka yang paling kecil. Kemudian angka paling besar dan angka paling kecil itu dimasukkan ke dalam x dari hasil integral 3x pangkat 5. Hasil dari angka paling besar dikurangin hasil dari angka paling kecil. Hasilnya 63 per 2. Nah, ini adalah sifat-sifat integral tentu. Dengan b dan a adalah batasan-batasannya. Menurut kesimpulan saya dari rumus integral adalah konstanta x menjadi pembagi dan pangkat x ditambah 1 menjadi penyebutnya. Lalu dikalikan dengan x. Jika di soal terdapat angka yang di dalam kurung, maka x diganti dengan angka yang ada di dalam kurung. Itu adalah kesimpulan saya mengenai integral tak tentu. Sedangkan mengenai integral tentu, kita menghitung integral seperti biasa, namun ada batasannya dan tidak ditambah c. Dan batasan itu yang akan dimasukkan kembali ke dalam x yang nantinya batasan terbesar dikurangin batasan terkecil, itu hasilnya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan.